Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam kunjung kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu Pengantar Akuntansi 2. Mata kuliah Pengantar Akuntansi 2 berbobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi manajemen pada semester 2. Mata kuliah ini dapat ditempuh setelah mahasiswa lulus mata kuliah Pengantar Akuntansi 1. Mata kuliah membahas konsep, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan analisis transaksi akuntansi yang berkaitan dengan liabilitas, akuntansi persekutuan, saham dan saldo laba, investasi, serta pengukuran nilai wajar, penyusunan laporan arus kas, dan analisis laporan keuangan. Melalui pembelajaran berbasis kasus, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep akuntansi dalam penyelesaian permasalahan, menyusun laporan keuangan, serta menganalisis kinerja dan posisi keuangan perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Referensi yang saya gunakan, buku Akuntansi Suatu Pengantar 2, karya Catur Sasongko, penerbit Salemba 4 tahun 2024, dan diperkaya dengan karya Wegan, Kemal, dan Keso, buku Financial Accounting IFRS Edition, serta artikel jurnal bereputasi yang relevan dan memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis perlakuan akuntansi untuk persekutuan. Ketiga, mahasiswa mampu menganalisis transaksi saham dan saldo laba serta dampaknya terhadap ekuitas. Keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi perlakuan akuntansi investasi serta mengukur akuntansi nilai wajar sesuai standar yang berlaku. Kelima, mahasiswa mampu menyusun laporan arus kas dengan metode langsung dan tidak langsung serta menginterpretasikan informasi arus kas. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis kinerja dan posisi perusahaan berdasarkan laporan keuangan. Adapun materi pembelajaran, yang pertama liabilitas jangka pendek, kedua liabilitas jangka panjang, ketiga akuntansi persekutuan, keempat akuntansi untuk saham dan saldo laba, kelima investasi dan akuntansi nilai wajar, keenam laporan arus kas, dan yang terakhir analisis laporan keuangan. Sistem pembelajaran dilaksanakan secara luring tatap muka dengan memanfaatkan LMS Online Learning UHAMKA sebagai media pendukung pembelajaran untuk menyediakan materi perkuliahan, video pembelajaran, pengumpulan tugas, dan penyampaian informasi akademik lainnya. Adapun bentuk pembelajaran berupa kuliah dengan metode pembelajaran yang digunakan mengacu pada pendekatan Student Centered Learning melalui Discovery Learning, ceramah interaktif, small group discussion, dan case-based learning. Discovery Learning diterapkan dengan memberikan video pembelajaran dan materi melalui LMS yaitu Online Learning UHAMKA sebagai bahan belajar mandiri sebelum perkuliahan. Pada awal pertemuan, dosen melakukan apersepsi melalui tanya jawab untuk menggali pemahaman awal mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, ceramah interaktif digunakan untuk mengklarifikasi dan memperkuat konsep, sedangkan small group discussion dan case-based learning mendorong mahasiswa secara aktif menganalisis kasus, berdiskusi, mengemukakan argumentasi, serta memecahkan permasalahan sesuai konteks materi. Perkuliahan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan dengan pertemuan ke-8 digunakan untuk ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 digunakan untuk ujian akhir semester. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui teknik tes dan non-tes untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah. Teknik tes meliputi kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, sedangkan teknik non-tes meliputi keaktifan dalam diskusi, penugasan individu maupun kelompok, tugas merangkum materi, serta analisis studi kasus. Penilaian dilakukan berdasarkan rubrik yang telah ditetapkan dan tercantum di rencana pembelajaran semester. Bobot penilaian terdiri atas kehadiran dan partisipasi sebesar 10%, tugas perkuliahan sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 40%.
sekian pemaparan dari saya terkait dengan mata kuliah pengantar akuntansi 2. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, hari ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas materi akuntansi persekutuan. Sebelum memulai, supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan dalam mencari ilmu dan menerima ilmu, mari sama-sama kita awali perkuliahan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, sebelum masuk ke materi akuntansi persekutuan, saya mau tanya dulu nih. Masih ingat nggak materi pekan lalu? Ya, materinya itu terkait dengan apa? Liabilitas jangka panjang. Jadi materi pekan lalu ini terkait dengan liabilitas jangka panjang. Ada yang masih ingat liabilitas jangka panjang itu apa? Oke, silakan. Liabilitas jangka panjang itu adalah obligasi dan utang besar. Oke. Lalu obligasi itu adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh peminjam atau borrower yang menjanjikan pembayaran bunga dalam jumlah yang tetap setiap periodenya, setiap bulan, triwulan, semester, atau setahun kepada para pemegang. Oke, baik ya. Terima kasih, jawabannya tepat sekali ya. Jadi pekan lalu kita ngomongin liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang itu ada obligasi dan juga wesel ya, wesel jangka panjang. Subcapaian pembelajarannya, mahasiswa mampu menganalisis perlakuan akuntansi, pembentukan persekutuan, penyetoran modal, perubahan kepemilikan, dan pembubaran persekutuan dengan menunjukkan sikap teliti dan bertanggung jawab. Ya, di online learning UHMK saya telah mengupload materi, ya, materi berupa PDF terkait dengan akuntansi persekutuan. Link YouTube juga setelah tersedia. Kalian juga sudah diminta untuk merangkum, ya, meringkas terkait apa yang telah tersedia di link YouTube tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, sudah ada tugas juga ya. Adapun tujuan pembelajaran dari materi akuntansi persekutuan, yang pertama mengidentifikasikan, lihat nih di rencana pembelajaran semester, akuntansi persekutuan ini dialokasikan pada 2 kali pertemuan. Ya, sehingga pada pagi hari ini kita membahas sampai pada mengalokasikan laba atau rugi kepada setiap mitra dengan berbagai metode ya. Jadi tujuan yang bisa jawab nomor 1 siapa? Ada yang bisa? Saya Oke, silakan. Siapa namanya? Prawira nomor 2. Prawiro. Silakan Prawiro ya. Ya, jadi menurut saya karena masing-masing punya kontribusi yang berbeda, Andi punya modal uang, sedang Budi punya aset berupa peralatan, sedangkan Citra punya keahlian dan akan mengelola operasional usaha secara penuh. Jadi semua kontribusi itu bisa digabungkan untuk menjalankan usaha bersama. Oke, betul sekali ya teman-teman ya jawaban dari Prawiro ini ya. Ya, jadi, nah pertanyaan yang kedua, hal apa saja yang perlu diatur dalam perjanjian persekutuan? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, silakan. Menurut pendapat saya yang perlu diatur itu besarnya modal masing-masing sekutu, terus juga pembagian laba atau rugi, kemudian juga ada tugas dan wewenang setiap sekutu. Lalu yang terakhir, paling aturan jika ada sekutu yang ingin keluar atau sekutu yang ingin masuk. Seperti itu. Oke, betul ya teman-teman ya. Jadi yang namanya melakukan perjanjian usaha, persekutuan gitu ya, tentu perlu diatur perjanjiannya. Agar apa? Agar tidak menimbulkan konflik. Dan kalaupun ada, pertanyaan yang ketiga, apa implikasi kondisi tersebut terhadap pencatatan akuntansi persekutuan? Nah, oke, silakan. Jadi dalam catatan akuntansi, modal Andi itu dicatat sebesar uang tunai yang disetorkan yaitu 150 juta dan modal Budi dicatat sebesar nilai wajar peralatan senilai 100 juta. Ada yang bisa bantu jawab? Kalau Citra gimana? Ayo, gimana? Nah, di sini Citra ini tidak menyetorkan modal gitu ya, tidak menyetorkan modal berupa uang ya, berupa kas maupun berupa aset non kas lainnya.
Citra hanya mengelola operasional, gitu ya. Nah, bagaimana dampak terhadap akuntansinya? Jadi teman-teman, di dalam akuntansi itu ada yang namanya asumsi dasar, gitu ya. Asumsi dasar itu menekankan bahwa segala sesuatu itu harus terukur, gitu ya. Berapa unit moneternya, berapa harganya, berapa nominalnya, ya, harus dikonversi ke dalam satuan mata uang, gitu ya. Nah, kalau keahlian tidak bisa diukur secara jelas, kita masuk kepada definisi dan karakteristik akuntansi persekutuan. Kalau dengar istilah persekutuan, apa yang ada di bayangan kalian? Persekutuan, Bilal, apa Bilal? Kerjasama. Kerjasama, betul ya. Oke, silakan ya. Nah, secara definisi nih teman-teman, persekutuan ini partnership ya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Bilal dan apa yang dikatakan oleh Sakti ya. Persekutuan ini adalah partnership, kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk mengelola kegiatan usaha yang bertujuan untuk memperoleh laba. Ya. Jadi jelas ya secara definisi bahwa persekutuan ini kerjasama, gitu ya. Jadi yang namanya kerjasama pasti lebih dari satu orang, gitu ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperoleh laba, gitu ya. Tujuannya untuk memperoleh laba dengan aktivitas mengelola kegiatan usaha ya. Sekarang kita masuk kepada karakteristiknya. Karakteristiknya waktu terbatas dan tidak bersifat going concern. Maksudnya apa? Kelangsungan persekutuan ini bergantung dari para sekutunya. Ya, persekutuan dapat berakhir apabila ada sekutu yang keluar, meninggal dunia atau mengundurkan diri. Biasanya perlu dibuat perjanjian persekutuan yang baru. Ya. Tapi tetap ya kelangsungan usahanya sih bisa tetap berjalan gitu ya. Tapi perlu dibuat perjanjian baru. Yang kedua tadi, para mitra memiliki kewajiban yang tidak terbatas. Tanggung jawab para sekutu tidak terbatas jika aset persekutuan tidak cukup melunasi utang. Jadi tanggung jawab para sekutu ini tidak terbatas. Ya. Jika aset persekutuan tidak cukup melunasi utang, maka harta pribadi sekutu dapat digunakan. Setiap sekutu ikut bertanggung jawab atas kewajiban usaha. Misalnya begini ya, punya hutang 50 juta gitu ya. Hutangnya 50 juta. Bingung nih, nggak punya dana cash, nggak punya dana yang liquid gitu ya. Kalau dijual ternyata aset-aset yang dimiliki hanya bisa menutup 40 juta. Ya, berarti masih sisa 10 juta. Nah, 10 jutanya ini gimana gitu ya? Maka 10 jutanya ini pakai dana dari si pemiliknya. Ya, karena apa? Karena di sini tadi tanggung jawab para sekutu tidak terbatas. Ya. Kemudian yang ketiga, para mitra memiliki kepemilikan bersama atas aset dan kewajiban. Ada kas, peralatan, dan aset lain yang disetor milik persekutuan. Aset digunakan untuk kepentingan usaha, bukan untuk kepentingan pribadi. Ya, sekali lagi ya, aset digunakan untuk kepentingan usaha, bukan untuk kepentingan pribadi. Ya. Keempat, tindakan yang dilakukan oleh mitra dapat mengikat seluruh mitra lain. Jadi keputusan yang diambil satu sekutu dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi seluruh sekutu. Misalnya yang tanda tangan satu orang, tadi mitranya ada 5 orang, maka perjanjian tersebut mengikat satu kesatuan seluruh mitra. Ya. Yang kelima, memiliki perjanjian. Nah, perjanjian ini menjadi penting ya, karena akan membahas berapa jumlah yang harus diinvestasikan, batasan penarikan, pembagian keuntungan dan kerugian, penerimaan mitra baru, serta kemunduran mitra lama. Ya. Modal dari setiap mitra ya. Modal dari persekutuan ini berasal dari para mitra dalam persekutuan. Setiap mitra dapat menyetorkan modal dalam bentuk kas maupun aset non kas. Aset non kas apa aja kira-kira? Peralatan, ya, tanah, ya, kemudian bangunan, ya. Kemudian ya aset dan liabilitas yang disetorkan oleh para mitra ini dicatat sebesar nilai wajarnya pada saat penyetoran. Jadi biasanya di sini pada 1 Juni 2026 Budi dan Kuncoro sepakat mendirikan usaha berbentuk persekutuan bernama Asia Consulting. Masing-masing menyetorkan aset sebagai modal awal.
Nah, di sini ada struktur dari Budi, berikutnya ada struktur dari Kuncoro. Ya, struktur dari Budi dan Kuncoro. Di sini dari Budi yang menyetorkan apa aja teman-teman? Kemudian account receivable dan juga account payable. Ya. Di sini ada nilai buku dan nilai wajar. Tadi di slide sebelumnya ada nilai buku, nilai wajar, maka yang kita pakai yang nilai wajar. Kita pakai yang nilai wajar ya. Kasnya 50 juta, account receivable-nya 15 juta, account payable-nya 5 juta. Maka modal Budi itu berapa? Ya, nilai wajar asetnya 65 juta ya. 65 juta ini dari mana? Dari penjumlahan kas dan juga piutang usaha ya. Kemudian dia menyetorkan apa lagi? Utang. Ya, menyetorkan utang senilai 5 juta gitu ya. Jadi pendanaannya dari aset gitu ya dan juga dari hutang. Sehingga modal Budi ini berapa totalnya? 60 juta ya. Jadi yang namanya persekutuan bukan cuma menyetorkan yang namanya aset doang ya, tapi juga bisa menyetorkan berupa utang atau liabilitas. Ini sangat lazim sekali gitu ya. Jadi modalnya 60 juta. Sampai sini aman atau ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya. Oke, silakan, apa yang mau ditanyakan? Itu kenapa dicatat nilai wajar padahal di sana juga ada nilai buku? Oke, ini terkait dengan slide sebelumnya ya. Mengapa kok dicatat sebesar nilai wajar ya, bukan sebesar nilai buku, gitu ya? Kenapa? Karena nilai wajar ini mencerminkan nilai pasar, gitu ya. Jadi supaya relevan kita menggunakannya nilai wajarnya, gitu ya. Jadi nanti kalau ada soal-soal, gitu ya, di UTS maupun di soal latihan yang dipakai sekali lagi adalah nilai wajar. Karena nilai wajar mencerminkan nilai apa teman-teman? Pasar. Nilai pasar, gitu ya. Terjawab nggak? Ini baru struktur modalnya ya, belum dari sisi jurnalnya. Kalau dari sisi jurnalnya seperti apa sih? Kalau dari sisi jurnalnya, ya, ini punyanya Budi, ini punyanya Kuncoro. Tadi Budi menyetorkan apa teman-teman? Budi menyetorkan cash ya. Cash senilai 50 juta ya. Kemudian apa lagi yang disetorkan? Account receivable atau piutang usaha ya. Account receivable senilai 15 juta ya. Apalagi yang disetorkan? Account payable ya. Account payable. Account payable sisinya di mana? Kredit. Ya. Account payable di kredit senilai 5 juta ya. Berarti kapitalnya Budi berapa teman-teman? 60 juta. Kapital Budi 60 juta ya. Jadi dalam hal ini ya, modal perusahaan bertambah 60 juta ya. Modalnya bertambah 60 juta. Dari mana? Dari kas dan juga account receivable serta dari account payable si Budi. Ya. Bagaimana dengan Kuncoro? Ya, Kuncoro ya, ini baru dari sisi penjurnalan. Bagaimana dari penyajian laporan posisi keuangannya, gitu ya? Kalau mau menyusun laporan posisi keuangan harus diingat, headernya harus ada nama apa teman-teman? Nama PT, gitu ya. Kantor Konsultan Manajemen Asia Consulting, gitu ya. Kemudian yang kedua apa yang mau disusun? Statement of Financial Position ya, atau laporan posisi keuangan. Yang ketiga ini periodenya kapan? Juli 2025 ya. Aset terdiri dari kas, account receivable, office equipment gitu ya. Cashnya 70 juta. Dari mana nih cash 70 juta? Oke, betul ya. Cash dari penjumlahan Budi 50 juta dan Kuncoro 20 juta.
jurnalan gitu ya, terkait dengan penyetoran modal. Ya, tadi kita membahas terkait dengan penyetoran modal ya. Sekarang modalnya udah disetor, tentu kalau ada laba atau rugi harus dibagi kan? Harus dibagi kepada seluruh sekutu gitu ya. Nah, berdasarkan apa pembagiannya? Yang pertama berdasarkan persentase tertentu ya, kemudian berdasarkan kontribusi modal. Yang ketiga berdasarkan kontribusi modal dan juga pekerjaan. Jadi pembagian laba atau rugi itu ada aturannya ya teman-teman ya, ada mekanismenya. Nah, ini harus tertuang di perjanjian gitu ya. Oke, alokasi laba atau rugi bagi setiap, ini sekali lagi pembagian laba atau rugi itu dalam persekutuan bergantung pada kesepakatan antar mitra. Kesepakatan ini berarti harus ada di awal ya teman-teman ya. Makanya tadi harus buat perjanjian terlebih dahulu ya. Nah, jadi biasanya sudah diatur dalam perjanjian, maka pembagiannya harus mengikuti kesepakatan tersebut. Tapi gimana nih jika tidak ada aturan yang jelas? Maka laba atau rugi dibagi sama rata. Ya, jika hanya laba yang diatur tetapi rugi tidak, maka rugi juga dibagi dengan cara yang sama seperti pembagian laba. Nah, tadi yang pertama ya, ada pembagian laba berdasarkan persentase tertentu ya, berdasarkan persentase tertentu. Sebagai contoh ya, kelihatan nggak tulisannya Bilal? Kelihatan ya, Neng? Kelihatan Neng? Kelihatan ya. Contohnya persentase yang telah disepakati oleh Budi dan Kuncoro 50/50. Jika laba tahun berjalan dari kantor konsultan manajemen Asia Consulting sebesar 50 juta dan seluruh akun pendapatan dan beban telah ditutup ke akun intisar laba rugi, maka saldo akhir sebelum penutupan adalah 50 juta yang akan dicatat di sisi kredit. Jadi di sini ada laba 50 juta, pembagiannya adalah 50/50 untuk Budi dan Kuncoro. Berarti untuk Budi dapat berapa? Ya, Budi dapat 25 juta ya, karena perbandingannya 50/50. Ya, 25 juta. 25 juta untuk Budi. Kemudian untuk Kuncoro 55 juta juga ya. Ini kalau cuma 2 orang enak ya bagi ratanya ya. Nah, maka jurnalnya seperti apa? Maka jurnalnya adalah kapital Budi nanti dikredit ya. Kapital Budi, kapital untuk Budi bertambah senilai 25 juta ya. Kemudian di sini kapital Kuncoro 25 juta di sisi kredit. Debitnya ini apa ya? Ditutup ke income summary ya. Income summary. Berapa income summary-nya? 50 juta ya. Ini ya, income summary pada kapital Budi dan kapital Kuncoro. Ya, jelas sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya, aman? Aman ya. Oke. Sekarang pembagian yang kedua. Oh ya, jadi teman-teman bukan cuman laba doang yang harus dibagi, kalau rugi juga harus dibagi. Ya. Pembagian rugi, alokasi rugi tahun berjalan akan mengurangi modal setiap mitra, betul nggak? Kalau rugi kan tentu akan mengurangi modal ya. Ya, kalau rugi akan mengurangi modal setiap mitra. Contohnya Asia Consulting mengalami kerugian pada tahun berjalan sebesar 20 juta. Setelah semua akun pendapatan dan beban ditutup ke akun intisar laba rugi, maka saldo akhir sebelum penutupan 20 juta yang akan dicatat di sisi debit. Nah, di sini ada contohnya di 31 Desember 2026. Ini contohnya contoh rugi ya. Kalau rugi tadi kan kapitalnya berkurang ya, berarti kapitalnya di sisi debit. Ya, kapital Budi senilai berapa? 20 juta ya.
kemudian kapital, kuncoro, senilai 10 juta. Awalnya pada apa? Kreditnya income summary, ya. Berapa income summary-nya? 20 juta rupiah. Ini ya. Beda nggak jurnalnya ketika laba atau rugi? Ketika pembagian laba ruginya? Beda ya. Kalau misalnya laba, maka kapitalnya di kredit, gitu ya. Tapi kalau rugi, kapitalnya di debit. Kita ke quiz ya. Quiz dibaca dulu soalnya. Saya beri kalian waktu untuk menjawab. Tuan, siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Definisinya yaitu persekutuan atau partnership. Terus yang kedua, para mitra memiliki kewajiban tidak terbatas. Terus yang ketiga, para mitra memiliki kepemilikan bersama atas aset-aset persekutuan. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi tadi pertanyaan yang kedua, metode pembagian laba atau rugi. Sebutkan, siapa yang bisa? Oke, Bilal, boleh. Pembagian laba dan rugi 3. Yang ke-1 berdasarkan persentase tertentu. Oke, berdasarkan persentase. Yang kedua, Berdasarkan total kepemilikan modal. yang ketiga, Berdasarkan kontribusi modal pekerjaan. kontribusi modal dan pekerjaan. Oke, betul ya. Kemudian yang ketiga, nah ini soal hitungan nih. Siapa yang bisa? Rizka, bisa Rizka? Saya Bu. Rizka, oke. Danu, silakan. Yang coba Danu, jadi gimana jurnalnya? Di sini kan ada nilai tercatat sama nilai pasar. Yang tadi dijelasin kan pakainya nilai pasar. Jadi Oke. dimasukin cashnya 50 juta sesuai nilai pasar. Terus inventory atau persediaannya 60 juta, tanah atau land 450 juta di debit. Terus kan di sini Ada utang ya? di Narto ada wesel bayar. Balen itu dikurang sama nas payable. Jadi modalnya Winarto 310 juta, Bu. 310 juta. Gimana Nabila? Bener nggak? Sama nggak kayak jawaban kamu? Sama Ibu. Sama ya. Teman-teman yang lain gimana? Rafid? Mana Rafid? Sama ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ya? Nggak ya? Aman ya? Oke, kita beri plus dulu dong buat Danu ya. Persiapan itu merupakan bentuk usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih untuk memperoleh laba bersama berdasarkan perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban. Tadi juga ada karakteristik dari akuntansi persekutuan ya teman-teman ya. Kemudian dalam akuntansi persekutuan setiap mitra memiliki akun modal tersendiri. Modal yang disetorkan baik berupa kas maupun aset non tercatat sebesar apa? Nilai sebesar nilai wajarnya. Ada tugas dan tindak lanjut dari materi ya. Jadi kalau kalian cek di online learning Hamka, udah ada tugasnya belum? Udah ada tugas. Kemudian pekan depan kita masih masuk pada materi yang sama ya, yaitu materi apa? Akuntansi persekutuan. Untuk subbab yang mana? Subbab yang tujuan pembelajaran tadi, poin 4 sampai poin 7.